semua mengenal secara familiar, secara interaksi langsung, ya. Sedikit saya memulai dengan pertanyaan. Ini hari kerja, sekarang jam 5.42. Supaya tidak ada yang was-was dengan jam kerja dan kegiatannya, saya punya permohonan ada komitmen waktu nih, supaya jangan penyampaian disampaikan ntar belakang satu-satu pulang, akhirnya jauh-jauh dari kebetulan saya tidak dari rumah saya ke Padang, dari Padang saya ke sini harus lewati dua bandara, 3 bandara, tak. Kalau sampai jam 6 cukup waktu Pak ya? Jam 6 ya. Oke. Mudah-mudahan bisa efektif jam 6. Jam 6 pas atau jam 6 lewat? Sampai jam 6 lewat 10. Ya berarti sepakat, dengan demikian saya akan memulai dengan pengantar. Pertama, siapa sih yang sedang bicara ini? Kan hanya lihat di medsos, lihat di YouTube. Saya namanya Alfian, lebih dikenal dengan Alfian Tanjung. Aktif sejak tahun 1984. Jadi saya sempat menyaksikan langsung darah berceceran itu di Tanjung Priuk ya. Di waktu itu saya sudah SMA kelas 2. Memang tempat dibesarkan saya itu di PII, Pelajar Islam Indonesia. Ya, dan sekarang PII hari ini agak susah melahirkan kader-kader yang berjiwa jihad. Saya tidak punya jawaban karena kehilangan jejak gitu. Yang kedua, sampai hari ini saya masih menjadi wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat ya. Maka dari itu dilema buat kami yang menekuni berbagai persoalan-persoalan yang agak sensitif, agak serius dan membahayakan umat. Akhirnya kami banyak tahu ya. Terus kapan memberitahunya gitu. Satu kesempatan sedikit saja kami buka di hadapan umat, efeknya masuk penjara ya. Karena masuk penjara kasus saya yang pertama itu ceramah saya di Masjid Mujahidin Perak. Waktu itu saya membahas bahaya penjajahan Cina ya. Itu 3 tahun lalu. Saya terangkan bagaimana gerakan Cina itu sudah terlalu jauh. Kalau Cina bisa berbuat apa saja, kita nyebut Cina aja nggak boleh. Coba nyebut Cina aja nggak boleh kita. Ya, itu diresmikan oleh Bapak SBY yang memberikan peluang Cina untuk berlebaran bebas di mana-mana. Ya juga presiden lain lagi, namanya Gus Dur. Jadi sekali lagi Cina ini sekarang sudah siap untuk membuat Indonesia menjadi sub daripada Indo-Cina Raya. Mereka sedang membangun gubernuran yang bernama Indonesia. Persoalannya kalau ini dibahas lagi, pertama waktunya panjang, kedua tidak semuanya siap. Oke. Yang kedua, saya ini anggota Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah Pusat. Jadi kalau dari titisan, saya ini titisan Masumi. Bintang bulan Masumi, Palu Arit PKI. Dengar ya kalimatnya ya, bintang bulan. Jangan salah paham nih, saya bukan bicara partai nih. Kalau sekarang kan bulan bintang. Tolong perhatikan kalimat saya nih. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu tolong perhatikan nih. Bintang bulan Masumi, Palu Arit PKI. Nah, kebetulan saya menekuni gerakan komunisme. Agak aneh memang di negeri ini seorang yang memakari atau dianggap menekuni gerakan yang membahayakan negara dan pastinya agama justru masuk penjara. Ini kasus saya yang kedua. Kasus kedua saya ini diadukan oleh Hasto Kristianto. Saya tidak sedang kalau bahasa Betawinya sekarang giliran lo gitu ya. Enggak, saya enggak bilang begitu. Saya cuma mau cerita, Bapak misalnya punya masalah dengan saya, lapor ke polisi ya. Jamaah tolong perhatikan nih, saya sedang membuat ilustrasi kecil. Beliau mempersoalkan saya terhadap satu kelakuan saya, lapor ke polisi. Ketika kasus saya yang dilaporkan beliau akan disidang, beliau ini akan menyempatkan hadir atau malah menghindar hadir? Menyempatkan atau mewajibkan?
Mewajibkan dirinya karena dia ingin menjebloskan saya ke penjara. Jadi kasus saya yang kedua itu adalah Twitter saya di medsos yang berbunyi 85% PDI Perjuangan diisi oleh PKI. Tulisan saya berdasarkan wawancara seorang yang bernama Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning mengatakan dalam wawancara di LaTV pada tahun 2002 menyatakan bahwa PDI Perjuangan mendapatkan suara terbesar 15 juta. Bahkan di akhir wawancara dia katakan sekarang sudah sampai 20 juta. Dia sendiri yang bilang bahwa keluarga besar PKI mencoblos PDI Perjuangan, yang nyebut namanya Ripka Ciptaning. Saya secara simpel mengatakan bahwa 85% yang mendukung PDI Perjuangan namanya PKI. Kata siapa? Kata Ripka Ciptaning. Saya menyampaikan pendapat Ripka, lalu saya sampaikan sebagai orang yang menekuni gerakan PKI, malah saya yang dipenjara. Nah, itu mungkin terlalu ribet. Sekarang ini, anggaplah antum Hasto Kristianto mengadukan saya. Ketika sidang dimulai, harusnya beliau hadir nggak Pak? Nggak hadir. Dan Hasto waktu persidangan saya itu 2 kali tidak hadir. Kan hakim bingung. Anda ini maksudnya apa sih? Memperkarakan orang, mempermalukan orang, menjatuhkan nama orang, atau mau apa? Akhirnya setelah 2 kali tidak hadir, hakim berkata, untuk sidang ketiga kalau tidak hadir lagi Anda akan dijemput paksa. Oh, dulu belum jemput paksa, kelihatannya sekarang nunggu jemput paksanya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, jadi biar jelas dulu. Saya ini dibesarkan di PII, saya pengurus ya untuk beberapa pos-pos penting, termasuk di FPI. Saya badan ahli front bidang komunis dan ideologi. Akhirnya tidak penting saya mengurai siapa saya. Mari kita mulai masuk ke judul kita. Dengan waktu kita yang kurang lebih 20 menit ini, saya akan mengedepankan sebuah tema, mudah-mudahan menjadi perhatian. Dan Al-Quran memang mengingatkan. Quran mengingatkan, misalnya disebutkan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu terdapat dalam surat As-Saff ayat 8 atau 9. Atau didapat juga dalam surat At-Taubah menyebutkan tentang hal itu. Yang lain disebutkan wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir bekerja sama untuk menghancurkan kamu. Dalam surat Al-Anfal ayat 73. Apa yang terjadi pada kita? Ayatnya bukan buat kita, tapi kenyataannya pada kita. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Itu ayat bukan buat umat Islam. Tapi kalau menurut saya, hawa-hawanya, kalau lihat gelagat-gelagatnya, lihat situasinya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Nah, hadirin berbahagia, hari ini saya akan mengajak kita untuk mengedepankan sebuah pembahasan permasalahan umat Islam. Saya akan mengajak lu jamaah memahami sikap terhadap masalah. Karena ada orang bilang, itu bisa-bisanya Ustadz Alfian Tanjung aja. Kita lagi nggak ada masalah apa-apa kok. Negeri kita baik-baik saja kok. Tahukah para jamaah, ada beberapa para ahli sosiologi, para ahli sosiometrik, para orang-orang yang memahami tentang patologi sosial, adalah berbahaya ketika masalah sedang banyak lalu orang bilang tidak ada masalah. Karena saya sering sekali dengar gitu. Betulkah sekarang negeri kita baik-baik saja? Halo? Apakah negara kita baik-baik saja? Apakah kita punya presiden yang pintar mengelola negara? Nah, kita kan semakin terkejut-kejut. Hampir 3 tahun ini tidak hadir dalam seluruh event-event internasional yang membuat kita punya keputusan. Kalau kita bahas ke situ lagi, kena pasal lagi. Nah, kita masuk saja dulu bagaimana dinamika yang berhubungan dengan persoalan-persoalan keumatan ini. Jadi permasalahan ini bukan hal yang kita buat-buat, tapi memang ada. Menjadi persoalan karena kita ternyata tidak cukup mempunyai kemampuan analisis dinamika persoalan, tidak mempunyai analisis SWOT, sebagaimana yang dinyatakan almarhum Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Ya, pernah dengar Pak?
Z.A. Maulani itu seorang tentara yang oleh satu gerakan Islam itu sangat anti dengan tentara semuanya. Saya tidak ingin mengatakan pro kontranya, cuma saya ingin memperdengarkan kalimat beliau 3 bulan sebelum beliau meninggal yang misterius itu ya. Jadi biar dipahami, saya ingin menyebutkan beberapa tokoh-tokoh kita yang meninggal atau yang mati dalam bahasa, kalau dalam bahasa agamanya mati ya Pak ya, biasa dibilang mati, tapi orang merasa itu kok kasar gitu ya. Saya ini orang Padang, saya dengar kalau ada perbincangan siapa yang mati gitu, kita yang dengar tuh kaget juga ya, kok mati sih? Mati memang mati kan, maut itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab maut. Z.A. Maulani 1, Arifin Ilham 2, Pak Natsir hampir ya, kalau yang nggak tahu, Dr. Muhammad Nasir, Ketua Dewan Dakwah Pusat, tokoh masyumi pada zamannya, itu hari Jumat menjelang beliau meninggal, ketika yang menjaga beliau sedang sholat Jumat, itu kosong Pak, tempat beliau ini. Ada orang yang sedang memaksakan untuk menyebut-nyebut nama Yesus di telinga Bapak Dr. Muhammad Nasir. Ini catatan buat semua jamaah. Jadi tokoh-tokoh kita yang tokoh Islam, tokoh yang punya kemampuan dukungan dana, tokoh-tokoh yang melindungi, ya kita juga tidak bisa mengatakan orang itu, oh dia jamaah kita. Mungkin bukan jamaah kita, tapi dia melindungi pergerakan kita, dia membantu ya. Dan saya amati hampir semua ya di negeri ini sayangnya. Nah, apa yang saya katakan? Apa kata Letnan Jenderal Z.A. Maulani? Gerakan Islam, gerakan dakwah secara umum tidak memiliki analisis SWOT. Mungkin kalau manajemen produksi bisa begitu. Beliau menyebut analisis SWOT intelijen dakwah. Akibatnya teman dimusuhi, musuh ditemani. Paham sampai di sini? Biar kita nih enak nih. Ustadz ceramahnya di mana? Al-Ikhwan. Oh Al-Ikhwan itu masjid, ini masjid umat, masjid perjuangan. Jangan kita sendiri yang memberikan identitas stereotip yang nggak bagus. Semua masjid harus sama. Masjid harus mengajak orang takut kepada Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. May yakhsha illallah, takut hanya kepada Allah. Semua masjid. Tapi ternyata tidak bisa semua ya. Boleh jadi nanti kalau ceramah di mana penceramahnya Ustadz Alfian Tanjung, panitnya bilang jangan dulu deh. Masalahnya apa? Saya ini narasumber negara Pak. Makanya kalau bagi jamaah yang mau paham, saya ini sendiri lagi bertanya sampai sekarang masih bingung. Saya narasumber di Angkatan Darat selama 20 tahun resmi. Dari pertemuan di tingkat Koramil, Kodim, Korem, Kodam, sampai Mabes Angkatan Darat, sampai kegiatan di Cilangkap. Dari pertemuan umum, pertemuan terbatas, pertemuan rahasia, pertemuan super rahasia. Kalau bahas komunis pasti manggil saya. Tapi ketika saya di penjara, satu pun tidak ada. Wala salam, wala kalam, wala khabar, wala khawla, wala quwata illa billah. Saya nggak ngerti. Saya tidak sedang mengeluh, sedang bertanya-tanya aja. Seorang yang menekuni sebuah penyakit, kalau sekarang kan namanya virus corona. Kalau saya kan dianggap pakar PKI. Anak saya nggak paham, di rumah saya kan banyak buku-buku tentang komunis. Abi ini Ustadz PKI ya. Anak saya bilangnya Ustadz PKI, mungkin karena saya orang, satu sisi orang panggil Ustadz, satu sisi bahasan saya diantaranya soal komunisme. Baik, masalah kita yang pertama, mohon izin. Yang pertama adalah dinamika internal. Kita harus pahami betul, internal kita ini agak, saya tidak bisa bicara banyak. Ternyata di internal kita ada persoalan-persoalan yang mungkin kalau dirinci bisa banyak. Satu diantaranya adalah reproduksi kader. Ya. Ini imam. Ya, imamnya bacaannya bagus. Apakah imam kita rumahnya dekat masjid ini? Apakah anak dari tokoh pengurus masjid? Jangan-jangan impor. Bacanya bagus memang, hafal ayatnya, kita nggak nyoal. Mesti kan imamnya anak bapak gitu. Jadi kita suka membanggakan imamnya hafal Quran. Anak lo? Nah, ini bahasa Betawinya gitu. Anak kamu sendiri yang hafal Quran berapa orang? Jadi yang dibangga-banggakan imamnya hafal Quran. Anaknya sendiri? Anak bapak? Anak bapak? Anak ibu? Ini satu situasi.
Saya sering, wah aduh, pokoknya di negeri ini kalau ada 10 orang aja seperti Ustadz Alfian negeri. Nah sekarang Bapak punya anak 5, 5-5-nya nggak ada yang boleh aktif. Karena di masyarakat itu kalau orang ketemu dengan orang dia kan bilang, aduh alhamdulillah Pak, anak saya sudah wisuda, udah selesai S3-nya. Itu umum. Ntar bulan ke depan atau 6 bulan ke depan ketemu lagi, alhamdulillah anak saya sudah kerja, gajinya 61 juta sebulan. Jadi kan cuma 2, anak saya sudah selesai kuliah, anak saya sudah kerja, sudah. Bahwa nanti bangga dengan Habib Rizik, dengan Ustadz Rahmat Baikuni, dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dan atau Alfian Tan segala macam, itu bangga. Lalu anak kita yang dicetak seperti para pejuang-pejuang itu ada di mana? Punya anak 5, yang satu dokter, yang satu ingin jadi polisi, yang satu jadi tentara, jadi pengusaha, yang satu lagi jadi apalah, jadi PNS, ASN. Lalu yang jadi pejuang, saya ingin katakan masalah kita yang pertama adalah reproduksi kader-kader umat. Mereka mungkin tidak harus spesialis, tapi mungkin harus ada dalam idealisme mereka. Nah ini mudah-mudahan jadi perhatian, karena kalau kita bahas terus banyak sekali. Satu itu. Yang kedua faktor kepemimpinan. Kepemimpinan Islam ini masih sangat sekuler. Masih ada yang bilang kalau bicara politik jangan di masjid. Yang tidak boleh di masjid itu kampanye. Pilih Alfian Tanjung nggak boleh. Pilih partai saya jangan. Tapi membicarakan bagaimana rencana jahat kelompok Cina harus diurai. Bagaimana gerakan Kristen dengan 5 satuannya yang namanya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus. Nah sekarang kena kan kemarin di Sulawesi Utara. Cuman kaget-kaget saja lihat di medsos. Ya, karena kita nggak punya siap. Kalau menurut saya itu pembahasannya sederhana. Kalau kita punya kondisi yang tersiapkan, ada yang begitu selesaikan dulu. Ya, jadi yang lain jadi nggak semena-mena seperti kasus di Sentul. Kebetulan saya dengar langsung dari Dewan Suroknya di sana. Ada perempuan teriak-teriak nyari suaminya mau kawin lagi. Masuk ke masjid bawa-bawa anjing. Dibilang nggak ada, di sini nggak ada pernikahan. Akhirnya anjing dimasukkan. Kemudian apa? Dia teriak-teriak. Akhirnya dia bertengkar dengan pengurus masjid. Akhirnya pengurus masjid yang ditangkap polisi. Ya. Saya ingin katakan apa? Dan kemudian anjingnya mati. Ketika anjingnya mati, polisi minta otopsi sama visum et repertum. Anjing mati minta visum, 700 orang petugas KPPS mati, kita nggak boleh tahu apa-apa. Ya, saya ingin katakan, saya sebagai yang menekuni gerakan komunisme, cara seperti ini adalah cara-cara negara komunis. Ya. Bayangkan, saya coba tanya di mana daerah saya berceramah, bapak-bapak yang tahu kasih tahu saya sini. Dari 700 orang yang mati itu mesti ada dari sini kan. Saya tanya bapak, penyebabnya apa? Nggak tahu, karena semuanya dikunci. Kalau nanti keluarganya diancam oleh polisi. Udah negara ini negara NKRI, tahu negara NKRI? Apa kepanjangannya dek? Sabar pak, kita tanya yang mudahan dikit. Dek, NKRI, ya udah ini antum. Apa NKRI? Nah, nanya yang asli aja nggak bisa, apalagi yang nggak asli. NKRI itu Negara Kepolisian Republik Indonesia. Pilkada 23 September 2020, pilkada serentak, ini 90%, hampir 80-90% itu calonnya polisi aktif. Anda jangan menganggap Ustadz jangan ngomong politik. Saya bukan ngomong politik, saya ngomong komunis. Di semua negara ketika terjadi politisasi, maka komunis sedang bangkit. Anda bayangkan nggak, dikit lagi kan pilkada nih, dan kita banyak nggak peduli. Bukan urusan kita karena nggak nyalon nggak apa. Iya memang bukan urusan bapak. Tapi kalau mereka udah punya keputusan, bapak yang jadi urusan. Sekarang ini pilkada serentak terakhir. Ini saya mohon maaf nih bapak-bapak. Saya ingin bicara dalam politik strategis bukan politik praktis. Kalau dalam pilkada yang jumlahnya 197 calon wali kota dan bupati serta sekitar 7 gubernur ini kita tidak peduli sama sekali, dan lalu jadi polisi jadi gubernur, polisi jadi bupati, jadi wali kota, ditambah lagi dengan ketua BNN, tambah lagi dengan pimpinan Pindad,
tambah lagi dengan BNPT, tambah lagi dengan bea cukai, tambah lagi dengan Menteri Dalam Negeri, tambah. Anda bayangkan nggak nih negara sedang mengurus, nanti tahun 2024 akan berkibar partai berlambang palu arit. Ini sedang berjalan dan saya nyatakan selama ini nggak ada yang mereka, saya tahu kok teman-teman polisi yang dampingi saya selama saya di sidang, Ustadz, masalahnya nggak ada yang bisa ngebantah Ustadz. Itu aja, terus terang aja mah kalau mau tahu. Kasus saya dua-duanya bebas, Pak. Kasus pertama yang di Surabaya itu eksepsi diterima. Kalau ada Bapak di sini yang sarjana hukum, proses hukum apabila orang dipanggil lalu dipanggilkan saksi pelapor, kemudian ada sidang pembacaan tuntutan, pembacaan pledoi, dan dinyatakan pledoi saya diterima, eksepsi diterima, berarti sidang kan selesai, Pak. Tetap saja jalan terus. Kasus yang kedua jelas bahwa setelah melalui rangkaian persidangan saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak berkesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Ayat 2, barang siapa orang yang menyampaikan satu hal yang berhubungan dengan kebaikan bangsa dan negara, kebaikan masyarakat umum, tidak termasuk kriminal. Maka dengan ini saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. Dua-dua kasus bebas tapi vonisnya 4 tahun. Saya bukan sedang mengeluh, tapi ini sangat keterlaluan. Bapak tahu nggak tuntutannya, atau anjurannya, atau perintahnya dari Raja Indonesia? 8 tahun. Jadi ketika saya ketemu Habib Rizik Desember tanggal 23 di Mekah, saya cerita dengan beliau, Ustadz, tahu nggak katanya, antum itu instruksinya adalah 8 tahun. Instruksi 8 tahun, sidang pertama eksepsi diterima, sidang kedua pasalnya tertolak, vonis 4 tahun coba. Nah, makanya ketika orang yang nggak tahu persoalan, Ustadz Alfian 4 tahun aja ngeluh melulu. Anda bukan soal ngeluh. Sekarang saya tanya nih sama Mbak Abang nih yang berani gede nih, katanya orang Padang ya, ya Bang Ical namanya ya. Bang Ical saya tanya, Bang Ical diketok palu bebas sama bebas, lalu dihukum sehari aja, mau nggak? Itu yang terjadi di dalam. Di dalam itu kan ada yang hukuman seumur hidup, ada yang 20 tahun, ada yang hukuman mati. Oh ya Ustadz ya, Ustadz ngeluh-ngeluh terus. Maksud lo apa? Ustadz kan hukuman cuma 4 tahun. Sini loh. Sekarang lo dapat vonis 0, dihukum sehari aja, mau nggak? Enggak. Gua 4 tahun. Nah, ini sekedar jamaah tahu, dan di dalam penjara sekarang masih ada lebih dari 50 orang seperti saya. Siapa yang bela mereka? Kalau saya kan walaupun begini relatif agak dikenal dikit gitu, bukan terkenal teman dikenal. Jadi mereka mau macam-macam susah. Akhirnya saya masuknya terpaksa, pulangnya dipaksa. Betulan, saya kan harus pulang tanggal 10. Tanggal 9 saya dipaksa pulang. Jelas ada maksudnya. Kalau sesuai dengan jadwal, ntar yang jemput kebanyakan. Banyak wartawan wawancara, bocor semua. Ya udah, daripada bocor saya datangnya diumpetin, pulangnya diumpetin. Itulah negeri kita. Negara kepolisian Republik Indonesia atau negara komunis Republik Indonesia. Apa saya berlebihan? Mungkin agak mengkhawatirkan bagi yang mendengar. Tapi ini harus dipahami dengan mendalam. Bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Oke. Jadi secara internal soal kepemimpinan, soal persaudaraan, soal persatuan, yang paling serius adalah soal kerusakan akhlak remaja. Akhlak generasi kita hancur-hancuran. Yang namanya perilaku seks bebas itu, kalau jamaah yang tidak mengikuti dengan meluas secara nasional, itu dimulai dari anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kalau dibahas panjang sudah jam 6 lewat 6, baru nomor 1. Jadi dinamika internal kita begitu berat. Maka dari itu himbauan saya buat para jamaah semua, tolonglah perhatikan di rumahnya, anak-anaknya, istri-istrinya, keluarganya, menantunya. Karena bapak-bapak ini kelihatan rajin ngaji, agamanya kuat, menantunya nggak pakai jilbab. Kenapa? Karena duitnya banyak, gajinya besar. Perempuan itu kalau udah punya status sosial tinggi, uangnya banyak, walaupun bapak ini ahli ngaji, bapak nggak didengar omongannya, ya. Belum lagi suaminya ditolak. Oke, nomor 1 selesai. Yang kedua, gerakan pemurtatan. Kita di sini ada gerakan ANAS misalnya anti Syiah, atau KNAP tentang anti pemurtatan. Tapi kalau menurut saya pemurtatan tidak terbendung
Dari pemurtadan yang membuat orang menjadi ragu dengan agama atau orang menjadi pindah agama. Tolong camkan baik-baik kalimat saya. Gerakan pemurtadan tidak melulu mengajak orang pindah agama, tapi membuat orang ragu dengan agama. Misalnya poligami. Mana ada sekarang ibu-ibu mendengar poligami dengan tersenyum. Ada juga dengan apa, mandau ya, dengan parang, dengan golok, kalau awas lu gitu kan. Kenapa itu? Itu gerakan pemurtadan. Saya sering tanya di pengajian ibu-ibu, di sini ibu-ibu ada nggak ya? Bu, ada bu? Ada. Saya tanya sama ibu, bu, kalau ada laki-laki sudah punya istri, terus nikah lagi, itu berzina atau bukan bu? Tuh, selesai kan? Tapi nggak bisa dipelaksanaan, nggak bisa. Coba-coba bapak, diusir nanti. Iya, karena memang persoalan pemurtadan ini al-harakatul irtidad. Gerakan pemurtadan itu yang paling serius memang orang beralih agama. Dan proses konversi keagamaan itu terjadi besar-besaran antara tahun 1967 sampai 1971. Ketika gerakan PKI dihancurkan dengan atas izin Allah dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, maka sejak tahun 67 kader-kader PKI, simpatisan PKI lebih memilih mengganti KTP mereka dengan agama bukan Islam. Makanya jangan, saya baru punya jawaban nih setelah saya pelajari. Kenapa gerakan melawan PKI hari ini tidak dibantu oleh gerakan Kristen? Karena mereka udah panen 7 juta orang pak. Kader-kader PKI yang berjiwa komunis itu rata-rata lebih memilih jadi orang Kristen ketimbang tetap Islam. Karena dianggap Banser membantai PKI. Ini Banser nih yang sekarang nih Banser PKI atau Banser anti PKI gitu. Saya agak menduga-duga nih, agak beda nih. Kok kelakuan Banser sekarang seperti pemuda rakyat gitu, agak aneh. Padahal Banser dulu sejarahnya itu adalah bagian pembantaian atau serangan balik terhadap pemuda rakyat PKI. Di Bali yang menghabisi itu adalah kelompok PNI anti PKI. Kalau di Sumatera Utara yang membantai PKI itu pemuda Pancasila. Ini jamaah harus tahu ini. Nah, kalau di pusat itu biasa bergabung HMI dengan kaminya, PII dengan KPP2-nya, ada KPP1. Nah, itu kalau itu panjang lagi. Intinya gerakan pemurtadan boleh saya katakan hampir tidak mendapatkan perlawanan seimbang. Kampung-kampung di daerah Jawa Timur, di Jawa Selatan, itu seperti daerah Jogja arah ke pinggiran sana itu, ada satu kecamatan yang tahun 1950-an itu warganya masih 9.000 kakak itu muslim. Tapi memasuki tahun 2010 tinggal 7 kakak yang muslim. Dari 9.000 tinggal 7. Karena gerakan al-harakatul irtidad itu jelas, walan tarada ankal yahudu 'alan nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi orang-orang Kristen itu masuk. Nah, diantaranya ada yang bilang jilbab tidak wajib. Nah, itu contoh orang murtad sebetulnya. Tidak ada perdebatan kalau kita tanya para ahli-ahli ilmu akidah, ahli ilmu agama. Kalau ada orang menyebut yang sudah jelas ketentuan dalam dalil-dalil hukum yang jelas, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Bukan kata saya, jelas kok. Kalau ada perempuan belum pakai jilbab, kita nggak bisa bilang dia kafir. Tapi kalau ada orang bilang jilbab itu tidak wajib, atau itu kafir dia. Paham ya Pak ya? Saya tetangga kita nih ada perempuan belum pakai jilbab, mungkin dia belum mantap, belum ada yang negesin, belum ada yang jelasin. Tapi kalau dia mengatakan nggak pakai jilbab itu hak gua bener, lu salah dengan gua, lu kafir berarti. Menolak. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang menolak hukum Allah, maka kafirlah dia, maka zolimlah dia, maka fasiklah dia. Itu ayat berturut-turut dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Oke, yang ketiga gerakan komunis. Saya semakin mendalami, jujur nih direkam ya, takut saya. Bukan takut sama komunisnya. Komunisnya bangkit pada seperti orang biasa ke tempat sampah. Bapak rumahnya rumah perumahan mewah, nggak pernah lewat tempat sampah. Ya, Bapak ini petugas yang biasa bawa truk sampah. Ini sama-sama orang. Ketika Bapak melintas tempat tumpukan sampah, Bapak nunjuk hidung dulu. Karena Bapak biasa ada di tumpukan sampah, Bapak udah biasa. Maksud saya apa? PKI ini bangkit sekarang.
Ya, ada yang jadi gubernur, ada yang di istana, ada yang di kepolisian, ada yang di ketentaraan, ada yang mimpin pesantren. Itu sebabnya saya masuk penjara, karena mereka kalau saya tantang, ayo bener PKI nggak ada, ayo siapkan debat di televisi, apakah Anda satu-satu atau Anda semua atau panggil pakar-pakar. Saya di debat di JEK TV, Profesor Dr. Amal Tamagola, sosiolog dari UI. Dia menghina-hina saya sebelum siaran berlangsung. Ketika siaran berlangsung, saya angkat ADART PKI yang terbaru. Pucet dia. Pak, nggak mungkin ADART itu dihasilkan kalau nggak ada pertemuan nasional. Semua kita yang berorganisasi kan paham, Pak. Menghasilkan ADART kan melalui muktamar, melalui munas, dan mendatangkan perwakilan-perwakilan seluruh Indonesia. Ya, berarti PKI-nya ada, dan memang ada. Kongres PKI yang ke-10 itu tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Desa Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. Terus terang kalau soal PKI asal 2 saya dipenuhi, saya berani. Kalaupun di sini ada yang mungkin ada petugas, ayo syaratnya 2 ya, jangan main pasal, jangan main fisik. Kalau Anda bisa memegang syarat 2 saya berani. Mau panggil profesor sejarah yang mana, profesor ideologi yang mana, saya akan katakan PKI the real comeback. Saya bisa ceritakan siapa yang memulai, tempatnya di mana, rumahnya di mana, namanya siapa, bisa, insya Allah. Mau Ustadz kok sombong banget? Kalau nggak dijelasin dikiranya PKI nggak ada. Sama dengan Bapak tempat sampah, Pak bau nggak? Enggak, Bapak jauh dari sampah. Antum yang melihat baru dari jauh aja udah pusing. Maksud saya sebagai yang menekuni PKI bangkit, Pak. Cirinya diantaranya Pak, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu pandangan-pandangan ateistik yang sudah mulai bersebar dalam batok kepala. Ya, mau nikah aja ribet banget ya. Saya pernah ingat ada sebuah kelurahan tuh pemuda-pemudinya nggak mau nikah, lebih mau ya berzina aja. Nikahnya ribet, nyogoknya banyak, nggak punya duit gua. Kalau punya duit nyogoknya harus 1 juta juga, mendingan sebelah sono 200.000 bisa dapat 5 kali gua tuh. Coba tuh otak komunis tuh. Ya. Kayak yang keempat, gerakan sepilis. Ini sudah kuncinya di sini. Gerakan sekulerisme, pluralisme, liberalisme, ini yang ada di sini. Fenomena LGBT, fenomena Reinhardt yang melakukan perbuatan yang sangat membuat kita malu secara internasional. 194 laki-laki diperkosa sama dia, coba. Saya tidak ingin meneruskan, saya ingin mengatakan baru 1 Reinhardt. Sementara LGBT disahkan Pak, biar Bapak tahu. Kenapa Bapak Patrialis Akbar itu masuk penjara? Sesungguhnya karena beliau menolak agar LGBT jangan sampai masuk, 1 kalau mau tahu. Yang kedua, beliau mengusulkan agar Ahok ditangkap, itu 2. Saya tahu dari mana, waktu beliau sakit di rumah sakit jantung di Jakarta Barat, saya paksakan ketemu beliau. Gimana Bang sebenarnya Bang? Iya Alfian, saya ini kasusnya masa gini, dia ditangkap dengan tuduhan kasusnya 4 juta. 4 juta rupiah, bukan 4 juta dolar. Ini ada pertemuan makan-makan. 1, 2, 3. Saya yakin lah di Balikpapan, di Kalimantan, di Sulawesi, di mana sama aja. Kalau kita datang di kumpulan sebuah restoran yang agak kelas tengah, kumpul 5 orang, kumpul 7 orang atau 20 orang. Ya, saya tanya jemaah, 7 orang atau 10 orang atau 15 orang makan di sebuah restoran yang kelas menengah, habis 4 juta. Itu banyak apa dikit Pak? Pantes. Dikit dan pantas, masih ketutup lah ya. Itu dianggap korupsi coba. Sementara yang terang-terangan kasus EKTP itu 2 orang, itu orang tahu kok. Yang 1 anaknya mami, yang 1 kadernya mami. Triliunan. Kasus apa? Kasus Senturi 6,7 triliun. Jadi kalau mau diurai-urai terlalu banyak. Jiwasraya, Asabri, segala macam. Apalagi yang terakhir si Wahyu. Baru nggak mungkin Wahyu ngambil keputusan kalau nggak dapat restu dari si Arif. Tapi apa? Semuanya seolah-olah nggak ada. Ntar yang ceramah pun ditangkap lagi. Yang berbuat nggak ditangkap, yang ngasih tahu namanya ditangkap. Negeri gila emangnya. Udah begini udah nggak keru-keruan. Ya, nah saya pikir sebagai penutup, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Nah, spill sih banyak uraiannya sebetulnya. 1, tadi soal poligami. Poligami bukan keharusan. Tapi jangan bilang poligami haram.
Saya tahu betul ulama-ulama kita yang sangat dalam ilmu agamanya. Sebut siapa? Buya Hamka. Sebut siapa? Dr. Natsir. Sebut banyak ulama-ulama kita yang hafal. Mereka tidak punya istri lebih dari satu. Tapi mereka tidak pernah mengatakan poligami itu haram. 2, jihad. Jihad itu bukan jahat. Jihad itu sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal jihad ini harus dilatihkan. Tahukah jamaah semua, yang namanya Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, itu untuk 2 satuan yang bernama pasukan Laskar Kristus yang bermarkas di Surabaya dan Kelawar Hitam yang bermarkas di Sulawesi, atau pasukan intelijen khusus mereka yang namanya pasukan Super Ninja yang ada di Tangerang, Banten, tidak pernah diidentifikasi polisi. Saya sempat komplain ke polisi. Anda kenapa sih begitu cepat kalau nangkepin Islam? Kalau yang dituduh teroris cepat. Tapi kalau yang Kristen, kalau yang Syiah, kalau yang lainnya tidak. Jawabannya telak. 1, tidak ada perintah dari atasan. 2, tidak dapat uang. Itu diakui. Karena ngomongnya 4 mata. Jadi saya nggak nyebut nama, nggak nyebut alamat, cuma nyebut kontennya saja. Jadi kalau kenapa gerakan, coba aja lihat yang membunuh tentara dan polisi di OPM itu kan kelompok pemuda-pemuda Kristen, pemuda gereja. Nggak pernah dibilang teroris. Atau kalau mau diikuti jamaah ya, tahun 2018 itu ada 41 ustadz kita yang sangat menderita. Ada yang kupingnya digunting, ada yang bininya dibeset dengan pisau pemotong daging, ada yang dibenamkan bersama dengan motor dan orangnya di sebuah tempat yang sudah dilobangi. Itu di mana? Di Indonesia. Ada yang di Aceh, ada yang di Cianjur, ada yang di Bogor, ada yang di Tangerang. Semuanya nanti akan bilang apa? Oh, yang berbuat orang gila. Selesai. Yang jelas-jelas berbuat gila katanya orangnya. Nah, sekali lagi buat hadirin, saya pikir waktunya sebagai penegasan. Yang kelima adalah gerakan sesat. Sekarang banyak raja-raja. Wah, semuanya lebih hebat dari PBB. PBB aja nggak hebat, apalagi dia gitu ya. Ya, kalau yang nggak tahu PBB ya, tahu PBB kan? Apa bang PBB? Nah iya, ente keliru. PBB itu Perserikatan Bangsat-Bangsat. Ustaz kok ngomongnya kasar sih? Kita ambil lihat, setiap ada kasus pertempuran antara kelompok Islam dengan kelompok bukan Islam, kalau sudah ada situasi keteter melawan pasukan jihad, maka akan muncul pasukan perdamaian. Jamaah kalau nggak ngerti politik internasional, tanya sama temen yang dari HI atau dosen hubungan internasional yang jiwa Islamnya dan jiwa dakwahnya ada, pasti dia akan bisa nangis dan nerangin. Pasukan perdamaian itu hanya diturunkan kalau pasukan Zionis kalah. Kalau kita dihabisin terus nggak pernah ada. Lihat contoh di Israel, di Palestina, nggak ada pasukan perdamaian. Tapi ketika di Bosnia Herzegovina, ya, saya nggak sebut nama deh. Ada satu orang bertanggung jawab atas mati 8.000 orang Muslim di sana. Di pasukan perdamaian itu kalau udah keteter, kita baik-baik aja ya, gitu. Tapi kalau dia udah menang, ya, ini kadang-kadang kita nggak memahami yang namanya PBB ini adalah program The New World Order. The New World Order ini adalah titisan dari kelompok-kelompok Yahudi, kelompok Yahudi, Freemason, Illuminati, Bavarian. Nanti diantara benih-benihnya namanya PKI komunisme. Saya ngerti, bukan saya nggak tahu, cuman membahas yang satu ini hitungan minggu bulan akan dibunuh. Iya, memang Pak Z. Maulani meninggalnya karena apa? Saya nggak perlu mengurai secara detail. Ini terus terang saja. Jadi orang-orang, ya, makanya kita doakan semoga Habib Rizik yang ada di Mekah itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pentolan betul. Saya 6 jam diskusi luar biasa. Dan Allah kasih dia punya kemampuan membangun relasi dan memang andalan kita pulang. Karena 212 kemarin reuni itu, kalau jamaah yang tidak tahu persis itu yang hadir masih di atas 5 juta orang. Tapi mana ada beritanya. Dan yang hadir bukan FPI saja. Saya tahu kok yang hadir itu dari ujung Aceh sampai Maluku, Muhammadiyah itu hadir 100%. Tahu saya, karena saya kan angkatan muda Muhammadiyah. Teman ketemu. NU yang kelompok-kelompok NU garis lurus itu hadir semua. Pesantren Sidogiri, pesantren Lirboyo, datang itu. Jadi jangan dikira itu punya FPI, bukan, itu punya umat Islam. 212 itu milik umat Islam.
Saya tahu teman-teman gerakan bawah tanah dari KW1, KW2, KW3, KW4 sampai KW7. Yang tidak benar KW9 ya, kalau yang ngerti itu ya. Nah, yang senyum-senyum berarti paham. Kalau yang lain, apa nih Ustaz KW? Udahlah, terlalu banyak. Persoalannya sekarang dari semua persoalan ini, kita masih bisa bilang negara kita baik-baik saja. Pahamkah kita bahwa negeri sedang hancur? Kalau sekarang saya tidak berani nanya, jam sekolah di sini jam berapa ya? Masuk sekolah jam berapa di sini? Oh, mereka kalau sekarang banyak yang nggak hadir, remajanya mungkin karena sekolah kali ya. Tapi saya sering keliling Indonesia, acaranya kuliah subuh juga. Tiba di waktu Ahad, ketika saya memanggil-manggil yang usianya di community of teenagers, ketika saya menanyakan kelompok remajanya, nggak ada juga orangnya. Ada apa nih? Gejala apa di negeri-negeri ini, di negeri kita, dari Aceh sampai Irian, yang terutama dari Sumatera sampai Indonesia Timur. Kalau yang namanya subuh berjamaah, banyak yang rame Pak. Ada yang sampai 10.000, ada yang sampai wah katakanlah membludak. Tapi saya suka mulai, mana ya yang usianya 17 tahunan, hampir nggak ada yang acung tangan. Padahal hari Ahad. Saya mohon tanya, mohon izin Bapak semua di sini. Di sekolah mana di Pulau Kalimantan ini yang hari Ahad, sekolah negeri ya, sekolah umum, kita yang umum dulu aja. Kalau pesantren kan kebijakan internal. Di sekolah swasta umum, sekolah negeri dan sekolah-sekolah umum yang hari Ahad itu ada masuk belajar. Nah sekarang ketika ada pengajian seperti begini pun yang hadir tidak ada juga remajanya. Kemana nak bertanyanya? Saya bukan sedang marah, cuma mau bertanya, nanyanya kemana tuh ya? Akhirnya generasi muda tidak tahu persoalan. Maka jangan heran ketika ada rekrutmen di Akabri, di AMN, anak yang tamat SMA itu mau muji-muji PKI. Kan semua tahu kan? Nah ini jangan dianggap remeh. Keadaan tidak baik-baik saja. Waktu kita sudah lewat 4 menit, saya tidak berani terlalu jauh. Insya Allah saya masih ada 3-4 titik lagi. Untuk hari ini memang lebih bersifat Assalamualaikum ya, ketok pintu. Mudah-mudahan kita bisa, dan kepada para jamaah saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada kemungkinan kita bisa bicara lebih lanjut, mungkin bagi yang sempat dan tidak usah pakai pengeras suara keluar-luar. Kita yang di sini saja mungkin setengah jam, sejam saya sanggup, dengan catatan dipastikan yang melingkar bersama kita bukan orang yang berganti seragam. Ya, seragamnya beneran gitu, kalau FEV beneran gitu ya. Yang pakai topi Taliban beneran gitu ya. Jangan topi Taliban, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, tapi laporannya izin laporan hari ini di Masjid Al-Ikhwan telah terjadi pengajian dihadiri oleh kurang lebih 200 orang, penceramanya Alfian Tanjung. Kita biasa gitu ya, laporan selesai. Saya 5 tahun di Satintel Polres Tangerang. Makanya agak aneh saya masuk penjara tuh di kepolisian. Saya 5 tahun, di Angkatan Darat lebih dari 20 tahun. Memang saya bukan aparat, bukan polisi, bukan tentara, tapi saya memang bergabung penuh. Jadi saya tahu kalau ini memang kerjanya menjebloskan orang, menjebak anak orang, membuat orang masuk penjara, masalah kecil pun masuk penjara ini karena ada duitnya dan naik pangkat ini, kelompok coklat ini. Kalau kelompok hijau sekarang lagi nangis darah. Ya, mereka banyak ngeluh, nggak punya uang, susah. Tapi jangan lupa dulu mereka juga jahat sama umat Islam. Ya, kita nggak boleh lupa dengan sejarah, tapi bukan dendam. Sekian dulu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.